Kamu harus carikan aku uang. Waktunya sampai besok. Ingat ya. Iya, iya, Mas. Sampai kamu itu gak ngasih aku uang sampai besok, aku jual kamu ke teman-temanku. Sin, bangun Sin. Aku gak mau ditinggal kamu selama-lamanya Sin. Sin. Udah Dika, kamu yang sabar. Udah maaf sama aku Sin. Sayang. Sayang. Makasih ya. Semalam kamu sudah nemenin aku dan bikin aku puas sekali. Iya sayang, sama-sama. Tapi kamu jangan kesenangan seperti itu dong. Emang aku lagi free sekarang, lagi seneng sayang. Sayang. Seneng Boleh sekali. Kan? Aku minta jatah yang semalam. Maksud kamu apa sih? Aku minta uang. Kamu minta uang lagi? Kamu kok minta uang terus sih sama aku sih sayang? Loh sayang, kamu kan sebagai pacar aku, jadi kamu harus bisa dong memenuhi semua kebutuhan aku. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngasih aku uang, lebih baik kita putus aja deh. Yang kamu jangan ngomong seperti itu. Ya udah. Nanti aku usahakan ya uang itu. Tapi kamu janji kan nggak mau ninggalin aku kan? Iya. Soalnya aku tuh sayang banget sama kamu. Iya, aku janji aku nggak bakalan ninggalin kamu, tapi aku minta uang 5 juta. Ya udah sayang. Aku akan usahakan uang itu secepatnya. Kamu nggak usah khawatir ya. Cepetan. Iya. Aku pulang dulu ya. Nanti kalau sudah ada uangnya, aku kabari kamu lagi ya. Hati-hati ya di jalan. Dadah sayang. Yang. Ya. Apa minuman kamu lagi sih sayang? Iya, hampir ketinggalan di sini. Udah ya, aku jalan dulu ya. Iya udah. Deh, emang nggak jelas banget ya orang. Ya, aku sih bukannya cinta sama dia, tapi aku kan cuma memanfaatkan dia doang supaya dia akan terus menjadi ATM berjalanku. Semoga aja Sinta ada di rumah dan dia bisa ngasih aku uang. Kalau sampai Sinta gak bisa ngasih aku uang, aku gak bisa lagi senang-senang sama Rumi. Sinta, buka pintunya Sinta kemana sih? Kok gak ada orang? Awas aja nanti ya. Sinta kemana sih? Buka pintunya Gak tahu orang, pusing apa tuh orang. Sinta, buka pintunya Mana sih Sinta? Sinta. Mas Dika? Kamu dari mana aja sih? Dipanggil. Kok baru datang kamu? Aku lagi dari rumahnya Bi Ija. Aku minta uangnya Minta uang? Minta uang buat apa ya, Mas? Enggak, kamu tuh gak usah banyak tanya mana. Aku minta uangnya sekarang. Mas Dika ini mau berat ya? Minta uangnya aku Uang apa sih, Mas? Kalau sampai kamu tuh gak ngasih aku uang,
kamu akan tahu sendiri akibatnya. Mas, yang sadar dong Mas, Sin. uang apa? Sudah, pokoknya kamu itu gak usah banyak tanya. Ambilkan aku uang sana. Kamu kan banyak simpanannya, sana ambil. Uang apa Mas, berapa? Sinta, sekarang aku butuh 5 juta. 5 juta? Mas, uang 5 juta itu banyak ya, buat apa Mas? Sudahlah, Sinta, aku nih lagi ada keperluan, Sin. Nanti aku akan jelaskan sama kamu. Kamu harus carikan aku uang. Waktunya sampai besok. Ingat ya. Iya, Kalau Mas. sampai kamu itu gak ngasih aku uang sampai besok, aku jual kamu ke teman-temanku. Dengar? Iya Mas. Mau ngasih aku uang atau tidak? Iya, aku bakal cari pinjaman kok Mas. Harus ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Setika kenapa sih sekarang jadi jahat banget sama aku? Udah sering nyakitin aku, kasar, dan juga sekarang sering minta-minta. Padahal Mas Dika sekarang udah nggak kerja, semuanya aku yang cari kebutuhan rumah. Uang 5 juta itu buat apa sih? Uang sebanyak itu. Terus aku harus cari uang kemana? Padahal utang-utangku sama Mas Dika tuh banyak deh orang-orang. Apa aku harus ke rumahnya Pak Sucipto aja ya untuk cari pinjaman uang lagi? Kalau Mas Dika tahu aku nggak bawa uang, pasti dia bakalan lebih nyakitin aku. Semua ini gara-gara minuman itu. Udah deh, aku harus ke Pak Sucipto dulu sekarang. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah. Siapa ya? Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya, permisi ya Mbak. Mohon maaf, Mbak ini siapa ya? Jadi gini ya, saya kesini tuh mau diutang. Suami Mbak ada kan? Mas Dika. Ya pokoknya suami Mbak. Mas Dika lagi keluar Mbak. Emangnya ada apa ya Mbak kok mau ketemu sama suami saya? Ya saya kesini mau nagih utang suami Mbak. Hutang? Oh, ini istrinya? Iya Mbak, saya Sinta, istrinya Mas Dika. Kok mbaknya baik-baik aja kan? Sehat-sehat aja kan? Saya sehat kok Mbak, alhamdulillah. Kok suami Mbak bilangnya Mbak sakit parah ya? Tapi kok saya lihat Mbaknya sehat-sehat aja. Mbaknya juga bilang kan barusan kalau Mbaknya baik-baik aja. Mas Dika bilang saya sakit. Iya Mas Dika ya namanya. Iya, suami Mbak itu bilangnya sama saya kalau Mbak tuh sakit parah, makanya dia pinjam uang sama saya. Kalau boleh tahu pinjam uang berapa ya Mbak? Sekitar 10 juta. 10 juta? Banyak sekali sih Mbak. Kenapa Mbak kasih pinjaman ke suami saya Mbak? Ya, karena kan alasannya istri sakit parah. Jadi kan saya sebagai seorang istri juga, saya juga merasakan gimana Mbak. Jadi saya kasih. Terus Mbak, mohon maaf Mbak, apa ada jaminan ya Mbak? Itu udah ada perjanjian Mbak, hitam di atas putih. Ya Allah. Jadi kalau nggak melunasi utang-utangnya ya nanti tahu sendiri akibatnya. Udah ada konsekuensinya kok. Mbak, saya minta tolong ya Mbak, jangan apa-apakan suami saya. Saya janji Mbak bakal lunasin utang-utang suami saya Mbak. Tapi asalkan Mbak nggak pernah ngelaporin suami saya ke pihak yang berwajib ya Mbak. Kalau emang sudah ada tanda tangan di atas putih Mbak. Mbak nggak perlu khawatir kok, karena waktu saya kasih pinjam uang itu sama suaminya Mbak, itu suami Mbak apa ya, kayak ngasih tahu sama saya kalau istrinya itu sakit. Jadi itu cuma ancaman doang buat suami Mbak, biar gimana caranya dia tuh ngelunasi. Ya Mbak, saya janji Mbak, saya bakal lunasin utang suami saya. Kok jadi Mbak yang ngelunasi? Enggak apa-apa Mbak. Ini udah kewajiban suami istri emang kayak gini kan Mbak. Tapi Mbaknya baik-baik aja kan? Iya Mbak, saya sehat-sehat aja. Saya nggak sakit loh Mbak. Oh ya udah, yang penting Mbaknya nggak apa-apa. Tolong sampaikan salam saya sama suami Mbak, biar cepat lunasin utang-utangnya, karena janjinya udah minggu yang lalu. Iya Mbak, nanti saya sampaikan sama Mas Dika Mbak. Udah, yang penting Mbaknya nggak apa-apa. Saya pamit pulang dulu.
Iya Mbak. Ya udah Mbak, sekali lagi mohon maaf ya Mbak atas sikap suami saya. Gak apa-apa kok Mbak, salam pulang dulu ya Mbak ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ya Mbak. Iya Mbak. Mas Dika punya utang sebanyak itu buat apa ya? Perasaan aku emang sakit, tapi aku nggak pernah dia masuk rumah sakit dan punya biaya tanggungan rumah sakit sebesar itu. Nah, ini Mas Dika udah datang. Aku harus nanya sama dia tentang uang itu. Mas, kamu udah pulang? Mana uang yang tadi pagi aku minta? Uangnya ada Mas, udah. Ya cepetan mana? Maaf Mas, sebelum itu aku mau tanya. Sudahlah, kamu itu gak usah banyak tanya. Kalau ada uangnya, mana? Cepat. Mas, iya aku bakal kasih uang ini, tapi sebelum itu aku mau tanya Mas. Tadi ada wanita kesini lagi utang. Katanya Mas punya utang. Berdalih aku sakit masuk rumah sakit Mas. Siapa memangnya? Oh, nggak salah namanya Mbak Yofi. Sudahlah, masalah Yupi kamu itu gak usah banyak tanya. Mas, Pokoknya sekarang intinya aku minta uang. Mas, tapi aku pengen tahu Kamu ini ya banyak ngomong lama-lama ya. Pokoknya kamu itu gak usah banyak ngomong. Mas, kalau ada uangnya kasih mana? Iya, Apa aku cekik beneran kamu ya? Mas, istighfar Mas. Kamu mau aku cekik beneran? Hah? Enggak Mas, iya. Cepat, mana uangnya? Iya Mas, ini uangnya Mas. Tapi cuma 2 juta Mas. Tadi pagi aku minta berapa sama kamu? Kau cuma ngasih ini? Hah? Nggak ada lagi Mas. Kamu bohong sama aku sih. Mas, nggak ada Kamu lagi pasti Mas. ada uang yang kamu sembunyikan. Nggak ada Mas, itu pun aku cari pinjaman ke Pak Sucipto Mas. Ingat ya. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti malam uang ini harus ada. Ingat ya. Tapi Mas, mau cari kemana lagi? Kamu gak usah banyak tapi terus. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu cari pinjaman di mana. Yang penting uang itu harus ada. Cepat. Kok masih diam di sini? Iya Mas. Ingat ya, jangan sampai kembali lagi sebelum uang itu ada. Cepat. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang yang aku minta. Aduh, aku harus kemana lagi nih? Mana utang suamiku banyak banget lagi. Tuntutanku juga banyak. Kalau semisal aku nggak bisa dapat uang itu, pasti nanti rumah aku jadi jaminannya. Dan aku juga nggak mau ngelihat Mas Dika itu marah-marah terus. Aku sayang sama Mas Dika, tapi kalau kayak gini aku berjuang sendirian. Bagaimanapun ini pilihanku, aku bersedia menikah dengan dia sekalipun hidup aku kayak gini. Seandainya ada jalan keluar untuk masalahku saat ini, mungkin aku nggak bakal kebingungan. Aku butuh uang ratusan juta. Kenapa sih Mas Dika kamu tuh suka judi? Kenapa sih Mas? Sekarang aku harus pergi kemana lagi untuk mencari uang itu? Uang sebanyak itu aku mau dapat dari mana? Ya Allah, semoga ada jalan keluar. Semoga ada petunjuk darimu. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas semisal nyawa hamba taruhannya, asalkan Mas Dika itu bisa berubah. Aku sekarang gak boleh sedih. Aku harus cari jalan keluarnya. Kalau aku sedih, pasti Mas Dika itu tambah marah sama aku.
Mbaknya nggak apa-apa? Enggak mas, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maaf ya mas, saya benar-benar nggak fokus tadi di jalan. Saya juga minta maaf Mbak, saya juga nggak kelihatan tadi. Mbaknya nggak kenapa-napa? Enggak mas, alhamdulillah enggak apa-apa kok, enggak ada yang lecet juga. Tadi kok Mbaknya kayak melamun gitu ya? Iya mas, enggak apa-apa sih, cuma lagi ada masalah sedikit, masalah keluarga. Mbaknya beneran nggak apa-apa? Bener nggak apa-apa kok mas. Kalau kenapa-napa kita ke rumah sakit aja Mbak? Enggak mas. Saya kalau ke rumah sakit saya nggak bisa cari uang dong mas. Cari uang? Iya. Cari uang buat apa ya? Untuk bayar hutang mas, soalnya suami saya sering hutang. Jadi saya harus cari kerjaan juga cari pinjaman. Bagaimanapun kan itu suami saya, dan juga kalau misal saya nggak bisa melunasi utang-utang suami saya, nanti rumah saya jadi jaminan mas. Emang utangnya banyak ya? 200 juta lebih lah mas. 200 juta tuh uang banyak Mbak. Iya mas, makanya saya bingung harus cari uang kemana. Sedangkan suami saya nggak mau tanggung jawab. Bentar ya Mbak, ada telepon. Iya mas. Halo? Iya dok? Belum dok. Ya saya juga bingung harus cari kemana. Ya udah dok, saya usahakan secepatnya ya. Iya, makasih. Katanya Mbaknya butuh pekerjaan ya? Iya mas. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol bentar di sana? Boleh mas. Ya udah. Iya. Di masjid itu Pak ya? Ya sayang. Mana sih Andika kok lama banget? Awas aja ya kalau sampai dia tuh sekarang nggak bawa uang 5 juta. Ya aku pura-pura aja minta putus dari dia. Katanya sudah jalan dari tadi, tapi kok nggak datang-datang sih? Wah, bete banget nungguin di sini sendirian lagi. Mana ya? Wah. Nanti kalau misalkan aku dikasih uang sama Andika, wah, aku bisa shopping sepuas aku dong. Ya semoga aja dia bisa memberikan aku uang 5 juta. Tapi kalau enggak gimana ya? Ya udahlah, kalau enggak aku mau nyari laki-laki yang lebih kaya daripada dia. Ngapain juga sih aku bertahan sama laki-laki yang miskin yang nggak bisa berguna. Nah, ini dia nih baru nongol. Sayang, maafin aku ya. Barusan masih ada gangguan sedikit sayang. Maaf kamu bilang. Aku tuh sudah nungguin kamu dari tadi ya di sini. Sayang, maafin aku ya. Kamu nggak usah marah dong. Gimana? Kamu sudah dapat uang 5 juta itu? Oh ya sayang, ini uangnya. Tapi cuman 2 juta, nggak apa-apa kan? Cuman 2 juta? Iya, cuman 2 juta sayang, nggak apa-apa kan? Alah, kamu tuh emang nggak berguna ya jadi pacar. Kamu itu nggak usah marah-marah, nanti kurangnya aku kan kasih kamu lagi. Kapan? Kurangnya itu kapan? Aku tuh butuh cepat ya. Iya sayang, nanti akan aku usahakan. Usahakan. Kamu jangan marah-marah terus deh. Tuh kan kalau marah, tuh kan? Ya gimana, aku tuh nggak marah-marah. Kamu tuh nggak sesuai dengan omongan kamu sendiri ya. Sayang, aku minta maaf. Nanti sisanya akan aku usahakan. Aku tuh nggak mau ya sisa 3 juta. Aku tuh maunya 5 juta. Ya udah, kalau kamu nggak mau mana. Ya enggak lah, maksud aku nanti sisanya kamu tetap bayar uang 5 juta. Iya paham. Nah gitu dong, kamu tuh harus menjadi pacar yang berguna. Kalau kamu nggak berguna, udah dari dulu ya kamu tuh aku tendang. Sayang, kamu kok ngomongnya seperti itu sih? Aku tuh sayang banget sama kamu. Ya sama lah, aku tuh juga sayang banget sama kamu. Mana mungkin sih aku nggak sayang? Aku akan kasih sisanya buat kamu. Kamu yang sabar untuk saat ini. Cukup kan 2 juta? Yang nggak cukup sih, ini mah kurang. Sayang, padahal nih ya, uang ini aku sudah usahakan dari kemarin-kemarinnya loh. Aku ini sudah nabung dari kemarin-kemarinnya itu buat kamu. Kamu 2 juta doang sampai nabung berhari-hari.
Kamu nggak bisa mendapatkan uang 5 juta itu sekejap mata, hah? Nggak bisa? Ya gak bisa lah sayang, aku bukan mesin ATM. Gimana sih kamu sayang? Ya udah, kan kamu sudah memberikan aku uang 2 juta nih sekarang. Kita jalan-jalan yuk. Tapi kamu jangan pakai uang ini dong. Kamu mau jalan-jalan? Iya. Udah gak apa-apa, nanti masalah uangnya nanti aku usahakan deh. Ayo. Ya udah yuk. Tadi mbaknya katanya butuh pekerjaan. Beneran? Mbaknya serius mau kerja? Mbak? Mbak? Hei, kok diem aja sih? Gimana mas? Tadi saya bilang mbaknya butuh pekerjaan. Iya mas, saya butuh pekerjaan. Memang ada ya pekerjaan buat saya? Mbaknya lulusan apa? Saya SD aja nggak lulus mas. Waduh, gimana ya mbak? Kalau SD sudah pasti susah cari kerjaan. Ya itu mas, makanya saya juga bingung harus cari kerjaan kemana lagi kalau nggak ke ini ART. Soalnya di perusahaan tempat saya kerja harus lulusan S1 mbak, baru bisa kerja di sana. Ya udah mas, nggak apa-apa. Oh ya mas, saya boleh tanya, mamanya ini anak mas ya? Iya, Zarina namanya. Kenalin Zah. Kenalin. Zarina. Apa? Mamanya kemana mas? Maaf nih kalau saya lancang bertanya. Oh mas, kok mas nangis sih? Maaf ya mas. Nggak apa-apa mbak. Emangnya kemana mas? Mamanya sedang ada di rumah sakit. Rumah sakit? Mamanya lagi sakit? Iya mbak. Mamanya sakit apa? Mamanya Zarina? Sakitnya parah, sehingga harus ganti ginjal. Saya bingung harus cari kemana. Ternyata bener ya, kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Percuma punya banyak harta tapi gak sehat. Tapi mas, percuma hidup sehat, tapi kalau kita dipenuhi dengan hutang, lebih baik banyak harta mas. Ya namanya manusia kan pasti punya masa beda-beda. Iya juga sih. Oh ya mas, maaf sebelumnya. Apakah istri mas udah dapat pendonor ginjalnya? Belum pak. Saya udah beberapa kali cari kesana kesini belum ada dapat. Padahal saya pengen beli harga mahal. Kau boleh tahu harga berapa mas? Berapapun orang itu minta, saya akan bayar. 1 M pun saya akan bayar. Beneran mas? Beneran. Mas, gimana kalau saya donor ginjal saya untuk istri mas? Soalnya saya benar-benar butuh uang mas. Mbak, banyak usah bercanda ya. Saya nggak bercanda mas, saya serius. Daripada saya kebingungan untuk mencari uang sebanyak itu, Mbak, lebih baik saya ikhlas kok mas. gak usah mbak. Resikonya donor ginjal itu adalah, tahu kan mbaknya? Iya saya tahu mas, tapi insya Allah mas, insya Allah saya ikhlas mas, nggak apa-apa. Saya ikhlas mas demi kesembuhan istri mas dan juga demi utang-utang suami saya. Mbak, Mas, saya minta tolong mas, mas nggak kasihan sama ini anak mas Zarina. Dia juga butuh seorang ibu mas, dia masih butuh sosok seorang ibu. Jadi tolong mas. terus mbaknya gak kasihan pas sama suami mbaknya? Hah? Kalau mbaknya ngerti kan nanti mbaknya bakal... Iya mas, saya tahu, gak usah dilanjutin. Gak apa-apa mas, saya tahu konsekuensinya kok. Jadi saya minta tolong ya mas, saya benar-benar butuh uang mas. Mbak, emang suami mbaknya kemana? Kok mbaknya malah sibuk cari pinjaman kayak gini sih? Suami saya ada mas, Terus? tapi suami saya tuh sering mabuk-mabukan, sering main wanita dan sering judi mas. Tapi saya sayang sama dia mas, apapun yang dia minta selalu saya turuti mas, karena saya pengen jadi istri yang baik, saya juga pengen jadi istri yang soleha. Sudah mbaknya jangan nangis ya. Enggak mas, saya juga pengen dihargai sama suami saya. Dan jadi ini kaca buat emas, ini cerminan buat emas. Selagi istri mas masih ada, tolong hargai ya mas. Justru itu mbak, sekarang ini saya berjuang mati-matian untuk istri saya. Seandainya Mas Dika bisa punya pemikiran kayak emasnya, mas, Sungguh disayangkan ya.
suami mbaknya tuh bisa kayak gitu sama mbak? Nggak apa-apa mas, saya ikhlas. Mas, saya mohon ya mas. Saya mohon mas, saya ikhlas mas. Ginjal saya jadi pengganti untuk ginjal istri mas. Saya mohon mas, saya juga butuh uang mas. Tolong pikir dulu mbak. Jangan sampai mbaknya itu menyesal. Iya mas. Ya, saya bakal pikirkan masalah ini mas. Tapi saya berharap mas, saya berharap bisa mendapatkan uang itu mas. Saya minta tolong ya mas. Mas, kenapa permohonan saya nggak dijawab mas? Ya udah mas, saya ngerti. Saya nggak bakal maksa kok mas. Saya mau cari jalan lain aja mas. Saya permisi ya mas. Mbak, bentar mbak. Jadi tunggu sini ya. Iya mas. Mbaknya serius? Iya mas, saya benar-benar serius mas. Saya benar-benar butuh. Tapi mbaknya tahu kan resikonya? Saya tahu mas, saya tahu. Jadi saya minta tolong mas. Saya butuh uang itu mas. Mungkin dengan cara kayak gini Mas Dika bisa sadar mas. Mbak, tapi enggak mas, nggak usah tapi-tapian mas. seandainya ada apa-apa dengan mbaknya, saya jadi ikut merasa bersalah mas. Enggak mas, ini pilihan saya mas. Pilihan saya minta tolong mas, saya mohon. Mbak, ini kartu nama saya. Misalkan mbaknya tuh beneran serius, hubungi saya. Iya mas. Iya mas, nanti saya hubungi mas. Saya berharap mbaknya jangan menerima tawaran ini. Iya mas. Ya udah ada mas. jalan yang lebih baik, mendingan cari yang lain aja. Iya mas. Soalnya kan resiko ini sungguh berat. Iya. Ya, makasih ya mas, makasih banyak. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya mas. Iya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang, mama pasti sembuh kok. Semoga mama dapat donor ginjal ya. Semoga aja Mbak yang tadi itu mau. Tapi aku juga kasihan sama dia. Pasti resikonya nggak main-main. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu petunjuk ya Allah. Semoga mamanya Zarina cepat sembuh. Jadi kita pulang. Astagfirullah. Pak Ustadz, kalau jalan itu jangan di tengah, Pak. Gimana sih, Pak? Bapak hampir saja mencelakai kita. Kok nyalahin bapak kamu nak? Loh, memang Kamu salahnya sendiri Bapak jalan nggak lihat-lihat barusan. Astagfirullah, Dika. Kamu sendiri yang salah, masih menyalahin bapak. Sayang, kamu kenal sama Pak Ustadz ini? Dia Ustadz nggak tahu diri, sayang. Itu buktinya. Dia itu nyalain kita. Padahal dia sendiri kan yang salah. Bentar. Apa kata kamu? Sayang. Memangnya kenapa, Pak? Dika, Salah. kamu kan sudah punya istri. Terus hubungannya sama Bapak apa ya? Bener, apa urusannya sama Bapak? Pak, Bapak ini jangan sok ceramain saya ya, Pak. Ingat, kalau Bapak mau ceramah mending Bapak di masjid aja. Jangan sok ceramah sama kita. Dika, bukan bapak nih ceramai kamu, nak. Terus? Cuma mengingatkan karena kamu tuh punya istri. Kasihan istri kamu di rumah. Pak, Bapak ini jangan sok bijak ya. Kalau Bapak mau mengingatkan saya, mending Bapak nasihati aja anak Bapak. Jangan jaga orang lain. Percuma Bapak ini pakai peci kayak gini. Dika. Pak, katanya Pak Ustadz kan di sini ngapain sih ngurusin kehidupan orang lain? Penting buat Bapak. Enggak kan? Enggak Mending sama mulut sekali, Bapak ini dikunci. Nah, kamu sebagai wanita, memangnya kamu nggak punya perasaan ya? Enggak. Sesama wanita seharusnya kamu mikir betapa sakitnya hati orang yang kamu sakiti. Alah,
tuh ya? Pak, Dia sudah punya banyak. istri. Ya terus masalahnya sama bapak tuh apa? Jadi bapak tuh jangan sok tahu ya tentang kehidupan orang lain. Yang jadi masalah karena dia punya istri. Seandainya dia tidak punya istri, dipersilakan. Kamu Pak. sama laki-laki siapa aja. Yang melakukan semua ini itu saya, bukan bapak. Dosa-dosa saya, Pak, bukan dosanya bapak. Oh, kalau seperti itu. Dosa itu masing-masing ya pak. Terserah. Sayang, kita pergi dari sini. Awas minggir. Ingat. Kalau bapak nggak minggir, mau kita tabrak lagi. Apa? Hah? Hukum karma berlaku. Suatu saat kamu akan menyesal. Hukum karma bapak bilang. Pak, sekarang itu zaman canggih, gak ada yang namanya hukum karma. Yang ada cuman mulutnya bapak ini dari tadi ngoceh terus. Sayang, kita Terserah. pergi dari Yang sini. penting bapak mengingatkan kalian. Coba, bapak di tengah. Nanti saya tabrak beneran. Dika. Kasihan aku sama kamu, Dika. Halo, assalamualaikum mas. Iya mas, saya sudah siap kok. Ketemu di tempat kemarin itu ya. Baik mas. Ya, tunggu saya mas. Ya, saya segera ke sana. Mas Dika nggak ada. Udah deh, aku harus pergi sekarang. Iya sayang, ntar lagi aku sudah nyampe sana kok. Kamu yang sabar ya. Iya. Yuk, ya udah dini kan, ya. Loh, Vi, Kebetulan nih ketemu di sini. ada apa ya Vi? Gimana? Kamu nggak mau bayar utang kamu? Masalah utang ya Vi. Iya, utang kamu. Mohon maaf ya Vi, untuk hari ini saya tuh nggak bisa bayar Vi. Saya beneran nggak punya uang. Hah? Apa kamu bilang nggak punya uang? Iya Vi. Padahal utang kamu udah kamu lunasi loh. Kamu cuma tinggal bayar separuhnya doang. Apa? Kamu nggak salah ngomong kan Vi? Enggak. Emangnya kenapa? Kapan aku yang lunasi? Padahal seingat aku nggak pernah bayar sedikit pun sama kamu Vi. Nah, ya itu yang perlu kamu tahu. Siapa memangnya? Kalau boleh tahu memangnya siapa sih Vi yang melunasi utang aku Vi? Yang udah ngelunasin utang kamu tuh, sebagian utang kamu adalah istri kamu. Apa? Istri aku, Sinta maksud kamu Vi? Iya, siapa lagi? Kamu nggak usah bercanda ya Vi. Memangnya Sinta itu dapat dari mana uangnya? Kok aku jadi bingung. Padahal kemarin Sinta sudah ngasih aku uang. Vi, kamu nggak bercanda kan? Enggak, jadi waktu itu ngelunasin sebagian hutangnya sama aku. Ya kalau gitu separuhnya aku nggak bisa bayar sekarang ya Vi. Soalnya aku bener-bener nggak punya uang Vi. Enggak. Tolong Vi. Itu bukan sebuah alasan buat aku, karena istri kamu udah janji kalau nggak minggu kemarin ya hari ini istri kamu mau bayar utang itu sama aku. Jadi gimana? Sinta mau bayar hutang hari ini tapi Sinta nggak ada di rumah Vi. Ya harusnya kamu sebagai laki-laki tanggung jawab dong. Vi, tolong deh, masa kamu itu nggak bisa ngasih keringanan sampai 1 bulan gitu Vi sama aku Vi. Apa? 1 bulan? Iya, Kamu Vi. gimana sih? Istri kamu tuh janjinya hari ini. Tapi saya sekarang beneran nggak ada uang Vi. Masa sih kamu itu nggak bisa ngasih waktu gitu sama aku Vi? Gak ada uang kamu bilang. Terus kamu mau bergantung sama istri kamu terus? Siapa tuh si Sinta? Harusnya kamu tuh bersyukur punya istri kayak si Sinta. Loh, memangnya kenapa Sinta? Hah? Ada apa? Kamu kok sebut-sebut nama Sinta? Kamu nggak tahu aja perjuangan istri kamu tuh kayak gimana? Alah, kamu itu nggak usah sok tahu deh Vi. Ngapain kamu bilang sok tahu sama aku? Akulah yang tahu sama perjuangan istri kamu buat lunasin utang-utang kamu. Kamu gimana sih jadi cowok? Vi, cukup ya. Dari tadi kamu itu nyerotos aja mulutnya. Ya, Kamu tuh gimana nggak ya? usah ikut campur rumah tanggaku. Mau istri aku suruh kerja, mau enggak itu urusanku, bukan urusannya kamu. Tapi yang tahu perjuangan istri kamu buat ngelunasin Alah, utang-utangnya kamu sama itu aku gak tuh ya usah aku. sok tahu Vi. Mending kayak gini deh Vi. Gimana kalau aku bayar utang-utang aku sama kamu dengan cara Cara apa? Aku ikut kamu deh. Ikut aku kamu bilang. Iya. Kamu ini laki-laki macam apa sih? Ya, kamu ngerti kan apa yang aku maksud sama kamu Vi? Kamu tuh udah punya istri loh. Loh, memangnya kenapa Vi? Aku juga udah punya suami. Ya kita diam-diam aja. Ya hitung-hitung aku bayar utang deh sama kamu Vi. Kamu kira aku cewek apaan? Kamu bayar utang-utang kamu sama aku nggak mau tahu. Aku tunggu pelunasan utang yang kurang itu. Aku tunggu di rumah. Ingat ya, kamu harus bisa ngelunasin utang-utang kamu karena
itu udah ada perjanjiannya, ada hitam di atas putih. Jadi kamu tahu konsekuensinya kalau kamu nggak bisa bayar utang yang separuhnya itu. Udah, kasih ya. Dasar mak lampir, cerewetnya minta ampun. Ini semua gara-gara Sinta. Kenapa sih Sinta itu gak ada di rumah dari tadi? Seandainya Sinta ada di rumah, pasti dia tuh bisa ngatasi semuanya. Kalau kayak gini caranya, aku sendiri yang bingung. Sinta, daripada aku bete di rumah, mending aku ajak Arumi jalan-jalan dah. Kemana sih? Arhan kok lama banget? Katanya sudah OTW dari tadi. Tapi kok nggak datang-datang? Duh, nggak sabar banget. Aku mau ketemuan sama dia. Masalah Andika mah, aku nggak terlalu mikirin. Karena buat apa kalau mendapatkan orang yang lebih kaya? Sayang, loh, aduh, capek sekali. Akhirnya rumah kamu tuh ketemu juga, sayang. Yuk, katanya kita mau jalan-jalan sekarang. Kamu tahu dari mana alamat rumahku? Alamat rumah kamu ya? Iya. Iya, aku tahu dari temen aku, si Andi. Temen? Memangnya kenapa? Memangnya gak boleh ya aku main-main ke sini? Yuk, katanya kita itu mau jalan-jalan, sayang. Ngapain sih? Aku mau jalan sama kamu. Loh, kenapa kamu itu bicaranya seperti itu, iya, sayang? karena aku tuh sekarang mau jalan sama pacar baru aku. Apa? Kamu mau jalan sama pacar baru kamu? Iya. Kamu kalau bicara yang bener ya. Lah, emang kenyataannya seperti itu. Aku tuh nggak mau ketemu sama kamu lagi karena kamu tuh nggak ada gunanya ya bagi aku sekarang. Cukup ya, Arumi. Selama ini aku sudah banyak menghabiskan uang buat kamu. Sekarang kamu dengan segampangnya bicara seperti itu sama aku. Ya terserah aku lah, mulut aku kan. Ya udah, mulai sekarang hubungan kita cukup sampai di sini dan kamu tuh angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Arumi, tolong, aku tuh gak mau putus sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu, Arumi. Iya, tapi sayangnya aku sudah nggak sayang banget sama kamu. Aku tuh cuman sayang sama harta kamu doang. Arumi, aku tuh nggak pernah sayang sama kamu ya. Kenapa sih kamu tuh setega itu sama aku, Arumi? Ya karena kamu sudah mempunyai istri lah. Memangnya kamu gak lihat perjuangan aku dari kemarin-kemarinnya sama kamu? Memangnya kamu juga nggak lihat perjuangan istri kamu sama kamu? Hei, kamu tuh mikir, kamu tuh sekarang sudah punya istri. Dan lagi pula aku tuh nggak mau ya sama laki-laki yang sudah mempunyai istri seperti kamu. Ya udahlah, mending kamu tuh pergi aja dari sini. Aku gak habis pikir ya, kamu tuh akan melakukan hal ini sama aku. Kamu memang bener-bener, Arumi. Mending kamu tuh pergi ya dari sini dan jangan pernah balik lagi ke rumahku. Sana pergi. Jahat kamu ya, Rum. Sekarang aku puas sudah menguras semua harta kamu. Sampai-sampai kamu ngemis-ngemis seperti itu ke rumahku. Dasar laki-laki gila. Aduh, rumah sebelah belum dia. Satu lagi. Mas, Mas, kamu nih lagi menghaling. Loh, Sin, kamu kenapa sih? Sin, sudah, kamu itu gak usah bercanda deh. Kenapa sih kamu? Mas, kepala aku pusing banget, Mas. Bangun, Sita, bangun. Kamu itu gak usah banyak alasan deh. Mas. Mending kamu kerja sekarang. Apaan sih kamu? Gak usah bercanda deh, gak lucu. Mas, Sin, kepala aku pusing banget loh, Mas. sudah kamu bangun, Sin. Ayo bangun. Loh, Sin, kamu kenapa sih? Mas, Sin, Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. kamu kenapa sih? Kamu gak bercanda kan? Mas, Kamu, badan kamu panas sekali. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Gak bisa jadi istri yang baik buat kamu. Sin, kamu kok ngomong seperti itu sih? Mas, Sin, Mas, aku udah berusaha jadi istri yang sempurna. Sin, sudah, Sin. Aku Ini gak bisa, Mas. Sin, kamu kok bicaranya yang aneh-aneh sih? Tolong, Sin. Kamu kenapa sih? Mas, Sin, aku harap Mas berubah ya. Sin, Sinta, bangun, tolong, Sin, kamu kenapa sih? Sin, ini gak lucu. Loh, Pak Ustadz gak tahu tiba-tiba istri saya jatuh, Pak. Sin, bangun, Sin. Sinta, Sin. Apa, Pak? Kamu yang hasilnya yang sabar ya. Memangnya kenapa dengan istri saya, Pak? Istri kamu telah meninggal. Istri sudah
Sin, ini, Sin. Jadi kamu mau ninggalin aku selama-lamanya. Sin, bangun, Sin. Sin, Dika, kamu yang sabar, Dika. Kamu jelasin kamu. Selama ini aku sudah banyak salah sama kamu, Sin. Aku sudah nyuruh kamu kerja yang enggak. Sin, bangun, Sin, maafin kamu sudah tiada, kamu menyesal. Sin, bangun, Sin. Aku gak mau ditinggal kamu selama-lamanya, Sin. Udah, Dika, kamu yang sabar. Minta maaf sama aku, Sin. Selama ini aku sudah bikin kamu sengsara. Kenapa kamu tinggalin aku, Sin? Percuma kamu minta maaf. Ini sudah terlanjur. Sinta, Bapak akan pernah bilang sama kamu, ini yang namanya karma. Pak, kenapa semuanya bisa hidup seperti ini? Dika gak nyangka kalau istri Dika akan meninggal. Nak, semua akan dipanggil oleh Allah, termasuk kita, termasuk kamu. Makanya Bapak sudah bilang sama kamu, Maafin, berhati-hatilah dalam bertiga. maafin, sayang. Aku minta maaf. Selama ini aku Seperti ini sudah kamu minta maaf. menyia-nyiakan perjuangannya kamu. Percuma, Dika. Lebih baik kamu mulai sekarang Pak, perbaiki hidupmu demi istri kamu. Sin, bangun, Sin. Udah, sekarang Bapak panggil warga ya. Bangun, Sin. Ya Allah, kenapa kamu meninggalkan aku selama-lamanya, Sin? Sinta. Bener kali ya ini rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kok nggak ada orang ya? Assalamualaikum. Oh, permisi. Iya. Oh, sama ngapain, Mas? Cari yang punya rumah ini. Oh, sama dong, saya juga cari yang punya rumah ini. Ada perlu apa ya, Mbak? Oh, saya mau nagih utang ke sini. Nagih utang. Oh. Masnya mau ngapain di sini? Ada keperluan Iya, apa? ada keperluan penting sama yang punya rumah ini. Oh, kira-kira ada nggak ya? Nggak tahu, udah tadi saya panggil dulu. Nggak ada orang nih. Oh, permisi. Mbak. Kok kayak nggak ada orang ya? Duh, orangnya kemana Mbak. lagi? Iya, Mas. Maaf ya, saya pengen tanya sesuatu. Ya, tanya apa ya, Mas? Emang utangnya berapa? Utangnya udah tinggal sebagian doang, udah tinggal separuh gitu. Jadi utangnya totalnya 5 juta. Gimana kalau saya yang bayar? Ya nggak usah, Mas. Ya. Nggak Apa-apa, perlu. saya soalnya kan saya ada keperluan sama punya rumah ini. Ya, Biar kenapa? saya bayar ya. Nggak perlu, Mas. Kenapa kok tiba-tiba jadi Mas saya mau bayar? Nggak apa-apa, saya. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, Mbak sama Masnya siapa ya? Saya ada keperluan mau nagih utang. Ada apa ya, Pak? Oh, nagih utang sama keluarganya sendiri. Iya. Boleh tahu kemana orangnya? Iya, bapaknya tinggal dari sini apa? Oh, kalau memang Mbak sama Masnya berkepentingan sama keluarga sini, mari ikut Bapak. Pak, kok dari tadi saya panggil kok nggak ada orang ya? Meskipun Masnya manggil sampai 100 kali, nggak mungkin ada yang keluar. Makanya Masnya sama Mbaknya ikut Bapak. Mari. Sayang, maafin aku ya. Selama kamu hidup sama aku belum bisa bikin kamu bahagia. Malah aku bikin sengsara. Sinta, Sin, aku gak tahu lagi mau ngomong apa, sayang. Semoga kamu tenang ya di alam sana. Semoga kamu berada di surganya Allah. Ya Allah, tolong ampunilah dosa-dosa istri aku, ya Allah. Sinta, maafin aku ya, Sin. Aku janji aku akan merubah semua sifat-sifat aku yang buruk, Sin. Sinta, Sin, sekali lagi maafin aku ya. Kenapa kamu begitu cepat ninggalin aku, Sin? Sinta, semoga kamu tenang di alam sana. Mari, Mbak. Pak,
Ya? Bukannya ini jalan ke kuburan? Iya, Iya, Pak. Nak. Emangnya kita mau dibawa kemana sih? Sebenarnya ada apa ini? Bapak nggak salah jalan? Enggak, Bapak nggak salah jalan. Makanya, marilah ikut Bapak. Biar iya, Mas Pak. sendiri tahu. Mari. Pak, Bapak ini kemana sih Pak? Saya tuh pengen cari Ibu Sinta. Iya, kenapa Kok malah Bapak dibawa bawanya ke sini? Kan Ngapain perlu sama Ustaz dia. kesini? Itu keluarganya. Loh, iya maksudnya apa? Saya perlu sama Mbak Sinta. Ini kan suami Ustadz. Mbak Sinta. Pak, mereka siapa dia, Pak? Ini yang ketemu sama Bu Sinta, istri kamu. Memangnya Mas ada perlu apa ya sama istri saya, Mas? Jadi Mas ini suaminya Mbak Sinta. Iya Mas benar. kenalin. Saya Agung. Saya mohon maaf ya. Saya nggak tahu kalau Mbak Sinta udah. Iya, Mas. Oh ya, Mbak Yufi mau ketemu Ya, istri aku- saya ya. Aku mau ketemu kamu lah. Biar kamu lunasin utang kamu. Halah, kamu gak usah acting deh. Apa jangan-jangan kalian sekongkol ya? Mbak, kalau soal utang, Mbak, pasti nanti saya akan lunasi, Mbak. Nanti-nanti kapan? Tapi Kamu untuk- nanti-nanti terus. Untuk saat ini saya benar-benar lagi terpukul, Mbak, dan saya kena musibah. Istri Emangnya saya kenapa sih? baru saja meninggal. Mas, masih nggak bercanda kan? Beneran, Mas. Kalau Mas gak percaya, ini, Mas, kuburan istri saya. Jadi ini makam istri. Iya, Mbak Yufi. Iya, Mas. Oh, saya sebelumnya minta maaf ya Mas, karena saya benar-benar nggak tahu. Saya kebawa emosi juga tadi. Maaf ya Mas, saya nggak tahu soalnya. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Oh ya, Mas, kalau boleh tahu ada kepentingan apa ya Mas ini mencari istri saya? Mas, saya benar-benar minta maaf ya. Mungkin semua ini kesalahan saya. Loh, maksud Mas apa? Saya yang membeli ginjalnya Apa? Sinta. Jadi uang itu hasil Sin. Saya minta maaf ya Mas. Jadi seperti ini ceritanya. Iya Mas. Banyak serius. Iya Mas, saya benar-benar serius Mas. Saya benar-benar butuh. Tapi mbaknya tahu kan resikonya? Saya tahu Mas, saya tahu. Saya tahu. Jadi saya minta tolong Mas. Saya butuh uang itu Mas. Mungkin dengan cara kayak gini Mas Dika bisa sadar Mas. Mbak, tapi Enggak Mas, enggak usah tapi-tapian Mas. seandainya ada apa-apa dengan mbaknya, saya jadi ikut merasa bersalah. Enggak Mas, ini pilihan saya Mas. Pilihan saya minta tolong Mas, saya mohon. Mbak ini kartu nama saya. Misalkan mbaknya tuh beneran serius, hubungi saya. Iya Mas. Iya Mas. Sinta, Kayak gitu Mas. aku gak nyangka sama kamu, Sin. Mas, Ternyata kamu begitu tulus dan banyak pengorbanan sama aku, Sin. Sinta, kenapa kamu gak cerita semua ini, Sin? Kenapa kamu lakukan semua ini? Dika, Sinta, kamu yang sabar. kalau sudah kayak gini, aku sangat menyesal, Sinta. Sudah bikin hidup kamu sengsara. Mas, Sinta, saya minta maaf Mas. bangun, Sin. Gara-gara saya Sinta jadi seperti ini. Sin, kenapa semuanya bisa udah, jadi Mas. seperti ini, Sinta? Mas, udah, Mas, yang sabar Aku ya. gak nyangka, Sin. Ikhlaskan Mas. Endingnya Mas, kita Mas. bisa seperti ini, Sinta. Mas, ikhlaskan Mas. Maafin aku ya, Sin. Mas, Selama ini aku sudah bikin kamu sengsara. Udah Dika, percuma kamu menangis. Lebih baik kamu doakan istri kamu. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Tapi Pak, apakah Sinta akan bisa memaafkan saya, Pak? Sedangkan kesalahan saya sama Sinta sudah banyak, Pak. Kalau kamu ingin meminta maaf sama Sinta, kamu berubah dulu sikap kamu. Perbaiki sikap kamu, baru Sinta makan kamu. benar itu Mas. Sinta udah cerita banyak sama saya. Kalau dia tuh punya utang yang banyak gara-gara ulah suaminya. Tolong ya Mas, saya ini orangnya selagi ada
Apalagi selalu saja Sinta tuh tulus sayang sama kamu. Apalagi Mbak Sinta tuh orang yang baik kok, Mas. Iya, Mbak, tolong ya kasih saya waktu untuk membayar hutang-hutang saya. Mas, sesuai perjanjian saya sama Mbak Sinta, ini uang sisanya. Tolong terima ya. Sinta, Mas, tolong terima ini ya. Ini hasil Udah, ambil Dika. penjualan ginjalnya Mbak Sinta. Pak, Saya minta maaf. apakah saya pantas menerima uang ini, Pak? Itulah perjuangan seorang istri buat suaminya. Sin, kenapa semuanya bisa jadi seperti ini, Sin? Udahlah Mas, gak ada perlu disali lagi. Mbak Sinta udah nggak ada. Dan kali kamu harus belajar lah sama masa lalu kamu. Kasihan Mbak Sinta, udah banyak berjuang buat kamu. Iya bener, Mas. Iya, Mas. Mbak, Dan untuk mbaknya, mohon dimaafkan ya kesalahan Sinta. Iya, Pak. Dan untuk masalah hutang, Udah, Pak. Untuk masalah utang, udah saya ikhlasin kok. Lagi pula kan yang punya utang suaminya. Soalnya kan Mbak Sinta itu orang yang baik, istri yang baik pula. tapi Mbak, nanti saya akan bayar utang. Udah, Mas, nggak usah. Saya cuma pengen lihat Masnya berubah. Karena pengorbanan Mbak Sinta tuh luar biasa loh buat Masnya. Bener Mas. itu seharusnya kamu bilang terima kasih sama mbaknya. Iya, makasih banyak ya, Ya, nggak apa-apa. Mbak Yufi. Selama ini, Pak, tolong bimbing saya ke jalan yang benar ya, Pak ya. Bapak mau kan? Insya Allah, selama kamu ada kemauan untuk menuju jalan yang benar, Bapak akan bantu. Udah nak, daripada kita menangisi orang yang sudah pulang ke Allah, lebih baik kita berdoa. Iya, Pak. Yuk kita doa bersama-sama. Iya, Pak. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah. Amin. Pada akhirnya aku mengerti, bukan aku yang kurang dan bukan aku yang tak cukup berusaha untuk meyakinkanmu, tetapi kamu yang tidak pernah bersyukur atas kehadiranku dalam hidupmu. Aku kehilangan mimpi-mimpi dan aku kehilangan semua janji yang pernah kau ucapkan dulu kepadaku. Saat ini aku kehilanganmu, Mas. Aku kehilangan sesosok suami yang mencintai istrinya dengan tulus. Kini hanya tersisa kenangan yang tak akan aku lupa di saat bersamamu dulu. Sayang, kamu gak tahu kan rasanya merindukan seseorang tanpa bisa melakukan apapun. Cuma karena aku nutupin semua rasa sakit dengan senyuman bukan berarti aku baik-baik aja. Maafin aku istrimu yang belum bisa jadi apa yang kamu mau. Saat ini biarkan aku tenang dan melihatmu bahagia di sana.